Ya, jadi ini hati-hati kalau yang musisi, jangan sampai terjebak di sini. Orang lupa dengan Allah, bikin lirik mencela, bahkan mencela Quran, mencela Islam, itu haram. Atau isi ini nih, Ghazaliyat, zina, cinta satu malam, pasti haram. Pasti haram, nggak usah ditanya lagi itu. Pasti haram. Maaf ya, yang nyanyi maaf tuh, dikoreksi, lirik koreksi. Ya. Tapi kalau kita bawa ke orang-orang yang melestarikan sifat halalnya tadi, apalagi di komunitas, memang komunitas itu komunitas musik, Eropa, Amerika, macam-macam. Saya punya teman saya mufti di Kanada, salah satunya, ya, namanya Profesor Ahmad Slimi, keturunan Maroko. Itu cerita sama saya, Syekh Adi, masya Allah, ya, saat Justin Bieber macam-macam nyanyi dan sebagainya, ini anak muda tuh banyak tergerak dan sebagainya. Tapi ketika Maher Zain macam-macam, bikin lirik, bikin ini, bikin lagu, mengenalkan Nabi, mengenalkan sholawat, tidak sedikit yang tersentuh dengan Islam. Dan tidak sedikit yang Islam. Bingung kan hukumnya? Masuk Islam karena musik. Apakah disebut Islam? Mungkin. Sisi yang mana nih, yang mana? Nah, gini, kalau haram mutlak. Ini saya menerangkan hukum ya, bukan pro sana sini, bukan. Kalau hukumnya haram mutlak, sekarang tanya statusnya. Bagaimana dengan yang di zaman Nabi, ada yang nyanyian bahkan pakai rebana, sebagian pakai alat, itu saat pernikahan dilakukan, dinyanyikan, dan Nabi katakan, komentar Nabi, biarkan, ini kan hari rayanya. Teman-teman yang mengharamkan mutlak mengatakan kecuali dalam kondisi itu. Ingat loh, haram mutlak itu kalau ada kecuali sifatnya darurat. Itu haram mutlak dalam fikih itu. Contoh gini, maaf ya, apa hukumnya daging babi? Haram dikonsumsi, haram, kecuali tuh. Dalam apa? Dalam terdesak, situasi nggak ada makanan dan sebagainya, yang cuma ada daging babi. Untuk mempertahankan hidup karena darurat, boleh dimakan, bukan untuk menikmati. Makan enak juga ya, nggak boleh, nggak boleh. Ya, dosa hukumnya. Makan untuk menjaga ketahanan hidup sambil nyari makanan yang halal. Begitu dapat yang halal, tinggalkan yang haram. Itulah darurat. Nah sekarang dihukumi haram mutlak, gak boleh semuanya kecuali dalam pernikahan, berarti darurat. Sejak kapan ada hukum nikah darurat? Maaf, darurat nih, sedang apa? Nikah. Berarti antum nikahnya harus sementara tuh, pulang dari sini pisah semua tuh. Nah itulah konsekuensi hukum. Nah ngajinya mesti sampai ke situ. Kalau nggak sampai situ nanti berat kita. Tapi kalaupun antum ingin mempertahankan diri, bisa menjaga supaya dekat dengan Allah, kalau bukan musisi, bukan pemusik, sudah konsisten, mendingan baca Quran. Itu aja kesimpulannya. Makanya kalau saya sikapnya, saya menjauhi itu, karena saya di Quran apalagi, nggak nyambung. Ya, tapi bukan berarti kita hukumi begitu, karena ada teman-teman kita juga yang di dunianya itu. Maka kita terangkan, kamu jangan masuk ke sini, nanti jatuhnya haram. Kalau masih ingin di situ, ada di situ, ini batasannya yang diperkenankan. Dalilnya apa? Ini. Kitabnya apa? Ini. Dulu siapa sanadnya? Kesini. Silahkan baca. Tapi kalau kamu tidak di situ, ya nggak harus masuk ke situ. Enakan baca Quran. Ya, hafalkan Quran. Silahkan lihat, tanya murid-murid saya menghafal Quran. Pasti doktrin pertama saya, jauhi musik. Kalau sedang baca Quran, menghafal Quran dan sebagainya, supaya tidak terganggu gelombangnya. Fokus. Ya, kalau sudah tahu, sudah paham, sudah itu, ya silahkan. Teman-teman misalnya mau arahkan nazamnya ke pendidikan, jangan salah loh. Yang dulu syair ini sifatnya khamriyat sampai 6 ini, itu yang tadinya malahi melalaikan oleh ulama, diambil notasinya, diganti arudnya menjadi arud ta'limi untuk pendidikan. Contoh, notasi yang sama mustaf'ilun, dulu dipakai mabok, sekarang dipakai belajar alfiyah, kaidah bahasa Arab. Itu rumusnya sama. Ya. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil Mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inu Allah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bilafdin mujazi wa tabsutul badha biwa'din munjazi wa taqtadi ridan bighairi suqti fa'iqatan alfiyah tabni muti wa huwa bisabqin idun tafdila mustaujibun thana'iyal jamila wallahu yaqdi bihi batin wa firali walahu fi darajatin akhirah kalamuna lafdhun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfudil kalim. Haram nggak? Ayo bilang haram. Itu kan lagu. Pesantren-pesantren kita kalau lararan itu saking nggak ada kendang pakai galon. Pakai galon. Untuk apa? Menyesuaikan irama ini supaya hafal alfiyahnya.
Ada alfiyah di ilmu hadis, ada. Bahkan alfiyah di qiraat sabah itu ada. Lagunya pakai apa? Pakai tawil sifatnya. Matan jazariyah itu matan, itu nadhom, asalnya ada rumusan ini. Yang ngaji-ngaji tajwid itu pakai nadhom, pakai matan itu. Dari sini. Terus hasil dari situ ngaji Qur'annya haram. Kan nggak mungkin. Nah, kita sampai situ. Nah, saya dari S1 masuk ke S2. S2-nya saya perdalam peralihan transisinya ke alfiyah. Makanya tesis kami itu Manhaj Ibnu Aqil fi Syarah Alfiyah bin Malik. Tentang alfiyah saya tulis itu S2 saya. S3-nya praktek di Quran. Apa judulnya? Al-Ilalun Nahwiyah fi Tafsiri At-Tahrir wa Tanwir inda Muhammad Tahir bin Ashur. 30 jilid, Pak. Kami kaji Al-Quran itu 30 jilid. Betul-betul 30 jilid. Mengeluarkan gramatikalnya, kaitannya, analisis ayatnya, kata-katanya dan sebagainya. Itu yang kami lakukan. Ya, nggak apa-apa. Lalu antus ada pandangan berbeda, bukan begitu. Nggak apa-apa, kita hormati. Cuman yang memberikan pandangan alumni teknik industri kan jadi nggak nyambung gitu. Paham sampai sini?